ada tuh kawan saya umur 76 tahun tuh. Saya naksir sama siapa tuh, umur 16 tahun, mantap tuh. Ya gitu tuh. Kalau mimpi itu jangan tanggung-tanggung. Dia enggak juga, Pak. Orang tua, duda, suka sama anak gadis tuh, Bu, seperti kacang padi direbus sebiji. Dia sendiri yang lo coba pencet sebetulnya. Anak kan tinggal nyemangat, kayaknya enggak mau, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak-bapak RW, Bapak-bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di tempat yang mulia dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan apa-apa yang telah Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak membaca sholawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu, Pak, fungsi masjid itu salah satunya menjadi pusat dari segala kegiatan. Bahkan melepas tentara pun dari masjid. Jadi masjid ini dijadikan pusat. Cuman kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat orang akan berbangga-bangga dengan masjid. Sibuk membangun masjid sementara jamaahnya tidak terbangun. Nah, inilah salah satu yang saya bangga lihat masjid kita ini, Bu, ya. Tidak terpusat kepada bangunan, tetapi lebih kepada jamaahnya. Ini hampir sama dengan Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Masjid Jogokarian itu persis, Pak, sama dengan kegiatan ini. Bangunan masjid biasa, tetapi jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Uang dari jamaah dikembalikan untuk jamaah. Ini kadang bertanya kita ke pengurus, berapa uang anak yatim, Pak? Tengok Bang Galak ngomong tuh, 200 sekian juta, tapi tidak disalurkan, Pak. Apa gunanya? Jadi ini begitu ada uang langsung dikeluarkan, tidak boleh lama-lama. Walaupun yang seperti ini akan banyak juga yang protes gitu, banyak yang protes itu pasti ada. Setiap yang baik pasti diprotes. Tapi nanti setelah lama-lama, insya Allah menjadi sebuah kebiasaan baru, insya Allah. Nah, cuman di Jogokarian itu, Pak, dari mulai habis subuh makan terus. Habis sholat subuh makan. Zuhur makan, asar makan, maghrib sedang dulu ngopi-ngopi, kemudian isya siapa yang mau makan-makan. Jadi sudah ada dilengkapi, betul-betul dimanjakan jamaah itu, Pak. Jadi masjid menjadi pusat, jadi ya, tempat seluruh kegiatan. Jadi orang terasa nyaman di masjid itu jadi, Pak. Nah, ini mudah-mudahan nanti menuju ke sana. Bangunan tetap biasa saja, masjid sudah dingin, nah jamaahnya lagi yang dibangun, insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada 3 perintah Allah ini. Ati Allah wa ati Rasul, aqimis sholat wa atuz zakah, aniskurli wali walidayya. Itu tidak akan pernah berpisah. Yang pertama, aqimis sholat, kita disuruh mendirikan sholat. Kalau kita sholat sendiri gimana? Sah, cuman plus 1 dosa.
Kita taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasul. Itu masalahnya, Pak. Sholat jamaah ini ujian bagi orang-orang Islam, ringan bagi orang beriman, berat bagi orang munafik. Kalau kita ingat lagi nih Bu ya, sahabat Rasulullah Ibnu Ummi Maktum itu matanya buta, badannya lumpuh. Ketika ditanya, kata Rasulullah, siapa yang hadir sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan sholat setengah malam suntuk. Orang yang hadir sholat subuh berjamaah, nilainya sama dengan satu malam suntuk. Datang Ibnu Ummi Maktum nih Pak, mata saya buta ya Rasulullah, badan saya lemah, boleh nggak saya sholat di rumah? Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap hadir berjamaah. Itulah kedudukan sholat berjamaah ini. Makanya kalau di Timur Tengah, Bu, orang beguling-guling ke masjid masih ada Pak, lumpuh, berputar-putar dia, bawahnya baju dua. Jadi ini yang saya maksudkan tuh, ringan bagi orang beriman, berat bagi orang munafik. Kadang kalau untuk duit masuk Pak, misalnya ada orang janjikan sama kita nih, Pak besok jam 5 subuh ambil duit di Bangkinang 1 juta untuk Bapak. Jam 3 udah bangun tuh. Istri udah jam 12 lah tidur gitu Pak. Abang yang lah tidur bang, terlambat nanti. Hari jam 4 dari bangunkannya suami abang udah jam 5. Itulah alarm istri. Kalau untuk duit masuk tuh Bu ya, nggak ada halangan kita Pak. Kemanapun tidak ada halangan kita. Tapi kalau untuk sholat ada saja alasan. Tidak bisa Ustaz tuh ngomong macam itu. Kita kan banyak keperluan. Tapi anehnya kalau panggil bos Pak jam berapa saja bisa datang. Kalau untuk dunia bisa datang, tidak ada halangan satupun. Nah, jadi di situ kadang kalau saya menyampaikan ini kadang aku macam wajib aja sholat jamaah sama Ustaz kan. Nah, kan itu jadinya Pak. Bagi orang yang biasa sholat berjamaah mereka tahu tentang hal ini. Kalau bagi yang tidak, ya terlalu berlebihan Ustaz. Banyak orang menganggap apa Bu? Ukuran orang yang berhasil hidup di dunia itu yang banyak hartanya. Nah, itu ukurannya Bu ya. Sehingga kadang orang menganggap rajin betul sholat jamaah hidup susah, apa gunanya? Saya tidak sholat, kedudukan tinggi, duit banyak. Apabila hidup kita mudah, apa yang mau dibeli bisa, tidak ada masalah dalam 40 hari, hati-hati, berarti Allah sudah membenci kita. Allah mengazab kita dengan kenikmatan. Jadi tidak selamanya Allah itu ngazab dengan musibah Pak. Dengan kenikmatan pun Allah bisa mengazab kita. Contohnya Bapak Ibu pergi ke pengadilan agama, 80% yang mau bercerai itu orang kaya, bukan orang miskin. Kalau misalnya harta yang kita katakan Bu ya bisa bahagia, pergilah jangan-jangan ke pengadilan agama. Provinsi Riau itu termasuk tertinggi Pak tingkat perceraian. Tahun 2019 aja 901 kasus itu yang melapor, yang enggak lebih banyak lagi Pak. Kaya-kaya tuh Bu. Bahkan ada seorang ibu-ibu 8 orang pembantunya di rumah. Bisa Bapak bayangkan enggak berapa kaya dia tuh Pak. Punya kolam renang, mobil Alphard, BMW terbaru. Mau cerai Pak. Sampai saya bilang, Bu, Ibu apa enggak nyesal bercerai dari Bapak? Ustaz, kekayaan dunia ini sementara. Saya pengen mobil Alphard, menggebu-gebu hati saya. Setelah saya miliki, seminggu sudah itu biasa aja. Itu yang dunia sementara maksudnya itu Pak. Bapak baru beli mobil Pak, itu tengok-tengok 3 hari itu Pak, itu ya tengok kalau enggak berubah mobil itu Pak. Kasihlah obat nyamuk tuh kan Pak, nyamuk enggak boleh lengket Pak. Anaknya kena marah dekat tuh Pak, mendekatnya anak sana kena nanti mobil Bapak. Setelah setahun biasa aja Pak. Kita punya iPhone Pro Max, bangga kita. Berapa lama lah habis itu biasa aja. Jadi dunia itu memang sementara. Sampai kata ibu tuh Bu, dapat saya laki-laki soleh Ustaz, bisa membimbing saya ke akhirat, hidup miskin pun saya mau. Hampir saya daftar lagi Pak. Kalau itu kenang saya udah punya istri, lupa saya Bu. Hampir kilaf-kilaf enak nih lagi Pak. Jadi Bu ya, jangan pernah kita jadikan patokan tuh kalau kita sholat kita kaya. Itu salah besar.
Karena kekayaan dalam Islam itu orang yang merasa cukup terhadap kebutuhannya, itu yang kaya, Pak. Dulu ada, saya pernah ceramah di rumah, diundang ibu itu, nengok rumahnya itu, Pak, sempat menghayal saya, Pak. Kalau saya punya rumah sebesar itu, macam film India saya sama istri saya, sembunyi balik tembok tuh, keluar dari tembok sana, terbayang tuh, Pak, kami intip-intip tuh, Bu, ya. Jadi perlu Bapak ketahui, salah satu sunnah Rasulullah itu yang ditinggalkan para suami, ya Bapak, bercanda dengan istri, berpahala, Pak. Ini sama istri orang ramah minta ampun, sama istri sendiri tidak pernah ramah. Istri orang udah makan, Kak, jangan telat makan, Kak, sakit perut kakak nanti. Nelfon istrinya, Bu, itu berarti istri itu, Pak. Kalau nadanya macam itu istri. Terbalik kita, Pak. Jadi ini jangan dikatakan bercanda dengan istri itu tidak amalan, Pak. Itu sebuah amalan. Pas saya habis ceramah, apa pertanyaan ibu tuh? Kenapa banyak orang rajin sholat itu miskin, Ustaz? Saya tidak sholat, kenapa saya dikasih Allah kaya? Saya jawab, orang yang kaya itu, Bu, orang yang cukup kebutuhannya. Orang yang miskin, orang yang selalu merasa kekurangan. Ibu sudah memiliki sebanyak ini, harta ibu masih udah cukup atau masih kurang? Masih kurang, Ustaz, berarti ibu miskin. Baru dia sadar, Pak. Memang betul, waktu itu tidak cukup-cukup jadinya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita dapat kenikmatan beribadah kepada Allah. Itulah yang kaya, Pak. Dapat kenikmatan beribadah, betah duduk di masjid, itulah yang kaya itu sebetulnya. Nah, jadi ini, Bu, ya, jangan Bapak pernah menganggap sholat jamaah itu hal yang sepele. Apa akhirnya, Bu? Ibnu Umi Maktum sebelum masuk waktu subuh udah berangkat dari rumah, mantap buta. Sementara jalan menuju masjid itu, Pak, banyak pepohonan kurma dan bebatuan. Tersungkur lagi, berdarah keningnya ini, Bu. Bukan pulang dia, Pak, berdiri dia balik, maju dia jalan ke masjid, jatuh lagi, tegak dia lagi, jalan dia ke masjid, sampai ke masjid. Wah, begitulah, Pak, kokohnya iman dia. Apa yang dikatakan Rasulullah tidak ada bantahan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, di jalan ke masjid. Pas dia mau jatuh lagi, Pak, tiba-tiba datang seorang pemuda memeluk tubuhnya. Pak, biar saya antar Bapak ke masjid. Mau diantarlah sama pemuda itu. Habis sholat, Bu, dipapahnya balik, diantarnya ke rumah lagi. Besok Bapak yang keluar sebelum saya datang, ya Pak, ya. Besok dijemput lagi sama anak muda, Pak. Udah beberapa hari ya, anak Ibnu Umi Maktum, siapa anak muda ini? Kok ditolongnya kok tiap hari? Ditanyanya, Bu, siapa kau ini sebetulnya? Kok mau betul kau nolong aku? Subuh-subuh kau udah datang ke rumah, kau antarkan ke masjid, habis itu kau antar pulang balik. Tidak perlu Bapak tahu siapa saya, yang penting saya bantu Bapak. Enggak, aku nggak mau. Kau harus jujur loh, siapa kau sebetulnya? Aku iblis, katanya. Kalau kau iblis, ngapa kau tolong aku? Aku bukan menolong kau. Waktu kau jatuh pertama kali menuju masjid itu, banyak dosa-dosa kau diampuni oleh Allah, rugi itu. Waktu kau jalan jatuh balik, dosa keluarga kau pun diampuni oleh Allah. Pas kau mau jatuh lagi daripada banyak rugi aku, biarlah aku sambut lo. Jadi iblis itu bisa berbuat baik asal amal kita tidak nambah. Artinya apa, Bu? Orang yang mau jalan menuju masjid berjamaah mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa keluarganya. Bahkan masyarakat terwakili oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Itu dahsyatnya, Bu, ya. Iblis bisa berbuat baik, ya. Jangan salah, Pak. Di zaman Rasulullah, iblis pun pernah ikut rapat di Darun Nadwah namanya. Orang rapat, tidak ada yang mau bunuh Rasulullah, kita usir saja Muhammad ini. Datang lagi, dia bilang, Pak, tidak setuju. Iblis ini ikut rapat dia, Pak, tapi dia jelma jadi manusia sebagai tokoh masyarakat. Gimana kalau kita boikot keluarga Muhammad? Dia sendiri bilang tidak setuju. Gimana kalau kita asingkan? Tidak setuju. Dia terus tidak setuju, Pak. Akhirnya datang tokoh masyarakat Quraisy, Bapak tidak setuju. Apa ide Bapak?
kumpulkan pemuda Quraisy, kepung rumah Muhammad itu. Pas dia keluar cencang-cencang badannya, tidak akan ada yang menuntut karena semua suku ikut membunuh Muhammad. Oh, berlian ide bapak, akhirnya dipakai lagi deh iblis ini. Jadi kalau bapak pas rapat ada yang nggak setuju, tengok betul mukanya, Pak. Takutnya iblis ikut rapat. Tengok betul bapak nih Pak. Kami pas dengar ceramah kalian iblis tuh naik ke rapat, bapak sendiri yang tidak setuju terus nampaknya itu bahaya loh Pak. Perlu ditengok betul mukanya dia. Nah jadi dia pokok orang tidak setuju, dia sendiri tidak setuju. Nah, jadi harus hati-hati nih Bu ya, ingat orang yang sholat berjamaah itu iri iblis melihatnya Pak. Kita tidak akan kaya dengan sholat jamaah tuh. Sahabat Rasulullah tidak ada Abu Dujana rajin sholat jamaah, sering kelaparan, sampai heran Rasulullah kenapa dia habis subuh langsung pulang. Karena udah beberapa hari ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau habis sholat subuh itu sering pulang? Aku tuh bertetangga ya Rasulullah dengan tetangga yang punya pohon kurma, yang sebagian dahan yang berbuah itu mengarah ke rumahku. Jadi kan kurma ini jatuhnya subuh ya Rasulullah. Kalau aku lambat pulang, takut nanti anak aku yang lapar bangun dimakannya kurma tetanggaku itu. Bagaimana pertanggungjawabanku di akhirat? Nah, itu kebahagiaannya Pak. Jadi aku pulang, aku kumpulkan kurma yang terjatuh itu, aku antarkan ke rumah tetanggaku. Susah hidupnya Pak. Kita ini Bu, kalau memang sudah pantas kaya Pak, Allah akan kasih kaya. Kalau memang belum, misalnya Bapak udah rajin sholat jamaah, berdoa ya Allah berikan aku kekayaan, tapi kita tidak kaya-kaya, tanda Allah sayang sama kita Pak. Allah tahu nih kalau kaya nih sombong minta ampun nih. Nih kalau kaya begini dia balik nih, azab istri dibuatnya nih. Allah tuh maha tahu Pak, udah ditakar sama Allah Bu. Saya punya kawan sampai hari ini menderita, puasa Senin Kamis, sholat berjamaah selalu di saf pertama, hidupnya menderita. Saya bilang sama dia, Allah sayang sama antum. Betul tak? Mungkin kalau saya kaya jahat saya. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi Pak, ada orang yang beres imannya kalau dia miskin, kalau kaya enggak. Makanya dia awet miskinnya, enggak pernah kaya. Ada orang yang beres imannya kalau dia kaya, kalau dia miskin enggak. Makanya ada di antara kita tuh kaya aja Pak. Jadi jangan pernah kita buruk sangka sama Allah Pak. Kalau memang kita sudah pantas menurut Allah kaya, Allah akan kaya. Bapak sekarang ini tidak kaya, rupanya karena doa Bapak Ibu itu dapat menantu kaya. Jadi Bapak tidak cocok untuk kaya, rupanya dapat di menantu. Jadi jangan jadikan harta menjadi patokan. Oh kalau kita rajin sholat duha rezeki kita banyak, kalau kita rajin sholat berjamaah, bukan. Cuman akan ada kebahagiaan lain. Apa kata Allah? Kalau orang yang tidak sholat jamaah, yarfa'ullahu barakatan min kasbihi wa rizki. Allah tidak akan memberkahi rezekinya. Dapat duit anak sakit, dapat duit mobil kena, dapat duit, jadi hilang berkahnya Pak. Dicabut keberkahan rezeki itu. Makin ada rezeki makin berkelahi di rumah. Kemudian yazda'u min nur as-solihin, dicabut Allah cahaya kesolehan dari wajah. Yakunu maqudun fi qulubil mu'minin, hilang simpati orang kepada dirinya. Itu yang kita takutkan tuh Pak, hilang simpati orang dirinya. Datang lagi orang bilang banyak orang rajin sholat jahat minta ampun Ustaz, itu urusan dia sama Allah. Itu urusan dia sama Allah. Dulu ada anak Pak, payah di masjid banyak betul orang menggunjing Ustaz. Kenapa gunjing orang yang kau dengar? Itu urusan dia sama Allah, jangan kita ikut. Makanya kalau kita udah orang Islam nih Bu, nanti kita pelajari lagi masalah akhlak, tazkiyatun nafs, namanya mencuci hati. Orang duduk di masjid menceritakan orang, pergi kita. Kan di masjid ini banyak juga orang menceritakan orang, tapi pakai gaya ini Pak. Ini aku bukan memburuk-burukkan orangnya, ini masjidnya, akhirnya burukkan orang Pak. Macam dia lah yang paling baik, dia yang paling perfect, pikirannya yang paling bagus. Jangan pernah kita menganggap seperti itu. Kadang Bu ya, makanya saya kadang lebih memilih bergaul itu ketika saya ceramah ini Pak. Di masyarakat yang penting orang susah kita bantu, orang bertanya kita jawab. Tapi kalau untuk ngumpul,
Kalau misalnya berisi kebaikan kita ikut, kalau enggak biar dibilang orang sombong. Kan kadang-kadang ukur masyarakat enggak bergaul dia. Kalau untuk bergaul udah puas kita Pak. Akhirnya apa banyak Bu? Kita yang baik sendiri bisa terpengaruh dengan orang yang buruk nah. Nah, jadi makanya kita harus hati-hati juga. Makanya apa kata Rasulullah, kalau udah umur 40 itu hati-hati aja lagi. Dalam bergaul, dalam bermasyarakat, hati-hati gitu. Banyak di masjid orang jahat-jahat kelakuannya. Dan betul Pak, enggak salah. Tukang jual sapi kadang mengeluh tuh, pengurus masjid nampak tak taat Ustaz, beli sapi fee-nya ditanya gitu. Kalau enggak ada fee-nya enggak mau dia ngambil sama kita. Kalau ada panitia kurban enggak pernah mau berpindah beli sapi, padahal ada sapi yang bagus Pak, positif fee-nya besar. Enggak itu. Apa alasannya lagi? Coba saya ingin Pak, orang yang mau mengelak itu Bu, apa alasannya kira-kira? Ini datang orang, Pak, ini ada sapi bagus, beratnya sekian kilo, dagingnya, harganya segini. Enggak mau Pak, dia mau dilandangkan dia juga. Apa alasannya? Tentu fee, enggak ada. Ikut panitia korban, dia ikut korban, itu dapat kupon panitia korban. Anak 5 orang jadi panitia semuanya, istri jadi panitia, untuk dia aja daging menerima. Jadi orang di masjid banyak yang seperti ini. Kita tidak usah ikut campur masalah dia, itu urusan dia sama Allah. Duit kota infak lewat juga. Kalau zikir kampanye terjun pejam mata Pak. Duit kota infak lewat juga. Saya pernah jadi ketua umum masjid Pak. Apa alasan kalian hitung duit dalam kamar? Kenapa tidak di bawah CCTV? Sejak di bawah CCTV baru terpekik semua. Kalau enggak itu buat kamar macam duit bapak dia masing-masing Pak, main ambil-ambil gitu ya. Sekarang hitung duit di bawah CCTV disaksikan oleh security, baru aman duit masjid dibuatnya. Kalau enggak angkanya ada lagi Pak, uang dari mana? Malam takbiran dibukanya lapak zakat, kalian mau ngasih zakat ke siapa lagi? Itu banyak Pak oknum di masjid nih. Orang menghidupkan masjid, dia hidup dari masjid Pak. Ini hati-hati nih yang seperti ini nih. Apakah ada di masjid? Banyak, tapi kita tidak usah, itu urusannya sama Allah. Kita yang jelas beribadah, berbuat baik. Kalau bisa kita kasih tahu dengan mulut, kita kasih tahu dengan mulut. Kalau enggak, kalau ada kekuasaan, dengan kekuasaan. Kalau enggak, paling lemah dengan doa. Jadi kita tidak usah campur itu. Penting aku mau beribadah ke masjid, mereka terserah mereka lah. Jadi jangan disangkut pautkan Pak, gara-gara orang sholat jamaah jahat, terus kita menganggap banyak orang sholat jahat. Atuh dari zaman Jepang nggak pernah sembahyang, baik minta ampun. Nah itu kadang-kadang jadi pembanding semua orang Pak. Jadi ini kita hati-hati, jangan terjebak dengan hal seperti ini. Tapi kalau ingin mengetahui keajaiban orang sholat berjamaah, luar biasa Pak. Dulu ada anak muda, usia sudah pantas menikah, tapi wajahnya jelek Pak. Kita tahu jeleknya dari mana Bu? Pas kata mamanya, kau ngapa ndak makan-makan nak? Aku jatuh cinta Mak. Alhamdulillah kata Mak, ada juga kau suka dengan perempuan. Ada lah Mak, cuman perempuan yang ndak mau sama aku. Siapa perempuan yang kau suka tuh? Mak tahu nggak Mak, anak bapak yang tinggal di ujung jalan ini. Astagfirullahalazim nak, nggak sadarkan untung selera kau. Tengoklah muka kau ini dulu. Mak aja sering terkejut nih Mak. Kan udah terbayang kita tuh Mak. Mamanya aja sering terkejut dengan muka ya. Yang iya-iya aja lah kau Nina. Mak suka dengar kau jatuh cinta nih, tapi tolonglah yang betul-betul jelas selera kau. Mungkin kerasukan jin kau nih, kata maknya. Akhirnya panggil kawannya Pak, bawa dia ke tempat ustadz lah, suruh ruqyah. Mana tahu memang kemasukan jin ganteng. Akhirnya dia merasa tampan. Dibawalah ke masjid Bu, ketemulah sama si ustadz nih. Ditanya ustadz nih, apa pucat muka nih? Saya lagi jatuh cinta Ustaz. Alhamdulillah bagus itu, udah dikasih Allah rasa seperti itu. Datang kawannya bilang, cuman ada masalahnya tak. Maka dia buat kemari, dia mau diruqyah. Apa masalahnya?
Ustadz tahu nggak anak bapak yang sering sholat di belakang Ustadz kalau jadi makmum? Tahu? Kan punya anak perempuan tuh Ustadz. Ayah, dia mau sama anak perempuan tuh. Oh ya Allah ya Rabbi, tinggi selera kau ya. Itulah makanya tak bawa ke sini tak. Kalau bisa diruqyah lah dia tak. Apa kata Ustadz? Ngapa pula diruqyah? Permintaan kau ini kecil loh ya Allah. Wah semangat dia langsung Pak. Serius kan kita? Iya, kecil bagi Allah. Dunia ini aja bagi Allah seperti sayap nyamuk harganya. Cuman apalagi lo cuman itu kau minta. Cuman syaratnya berat. Apa syaratnya tak? Sholat jamaah 5 waktu tanpa henti. 15 menit sebelum masuk waktu sholat kau sudah ada di masjid. Sanggup nggak? Sanggup tak? Kau isi dengan baca Quran, kau bayangkan wajah anak perempuan tuh minta dari Allah. Kau zikir, kau bayangkan wajah anak perempuan tuh kau minta ke Allah. Habis sholat kau minta dari Allah. Sholat tahajud kau hantam semuanya. Sholat duha jangan kau tinggalkan. Berapa lama tak? 40 hari. Tidak bisa kurang tak? Kurang kau bilang. Permintaan kau ini udah tidak mungkin lagi nih. Cuman Allah yang bisa nolong kau lagi. Mau kau tak? Mau datang, mulai subuh lah kau besok. Kalau enggak, suruh aja dia tinggal di masjidnya sama aku. Pergi pulang ambil pakaiannya. Semangat lah kawannya Pak, pergi pulang. Setelah 3 minggu datanglah kawan yang merusaknya Pak. Pulang aja lah kau kerjain Ustaz dulu Pak. Kau tuh malas sembahyang. Kayak gini kan Ustaz tuh bangkit ragunya Pak. Tak serius lah nih tak, iya bisa nih tak. Kecil permintaan kau nih ya. Kau tahu enggak? Besok bapaknya dia minta kau jadi menantunya. Betul nih tapi iya, percayalah kau sama aku. Tapi kalau kau memang ragu rasanya ya udah pulang aja lah. Ayo tak lanjut aja tak. Lanjut lagi Pak. Terjadi keajaiban di hari ke-37. Mulai bapak perempuan itu bertanya ke Ustaz nih Pak. Ustaz, siapa anak muda? Anak-anak kampung sini itu Pak. Tak betul ibadah nampak. Mungkin permintaannya besar betul ke Allah itu Pak. Maka dia dekati betul Allah. Cuman saya heran semenjak anak ini di masjidnya, rumah saya itu sejuk aja rasanya. Apa enggak sejuk rumah bapak tuh Pak? Anak kena zikir kan 24 jam. Sholat, doa minta juga anak tuh Pak. Baca Quran minta juga anak tuh. Zikir minta juga anak tuh. Kan logikanya Bu, kalau kita butuh sesuatu dengan orang, kita mesti dekat dengan orang itu. Kita butuh sesuatu dengan Allah, tentu kita dekati Allah Pak. Terus apa kata bapak nih? Mau nggak dia kerja sama saya? Coba aja lah bapak tanya ke anak tuh, anaknya sedang zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Datang bapak nih. Nah, buka. Ya Allah Pak. Kenapa Pak? Kamu mau nggak kerja sama bapak? Subhanallah. Disangka jadi menantu Pak. Bapak kerja. Apa kata bapak nih Ustaz? Tak mau dia nampak Ustaz. Itulah Pak, kalau orang taat kepada Allah ini susah sejengkal dengan dunia. Kan ini mantap lah Ustaz tuh Bu. Ya gitu, kita jadi orang jangan suka mematahkan orang Pak. Ini kan kadang-kadang kita suka mematahkan orang ya Bu ya. Misalnya orang suka dengan perempuan, ya usah lagi Pak. Tengoklah muka tuh, kulit dah berkeriput, anak gadis lah, bapak intai. Jangan kawan macam itu, harus kita semangati Pak. Saya jatuh atuh kawan saya umur 76 tahun Bu. Saya naksir sama siapa tuh umur 16 tahun, mantap tuh. Ya gitu tuh. Kalau mimpi itu jangan tanggung-tanggung. Dia enggak juga Pak. Orang tua, duda, suka sama anak gadis tuh Bu, seperti kacang padi direbus sebiji. Dia sendiri yang lo coba cak sebetulnya. Anak kan tinggal nyemangat kayaknya enggak mau Pak. Ingat Pak ya, salah satu amalan yang dicintai Allah apa Pak? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Jadi dasar tuh Bu, jangan suka memata-matahkan orang. Sekalipun di masyarakat kita masih ketemu ini gitu. Makanya kalau kita udah rajin sholat, tuntutlah ilmu tazkiyatun nafs, akhlak. Karena Pak, belajar Islam ini 2 tahun putus, belajar akhlak 18 tahun belum tentu putus.
belajar adab akhlak 18 tahun betul-betul. Dia halus Bu, misalnya gini, saya sedang makan, datang orang, tak baca bismillah kalau makan tuh, alhamdulillah, untung Bapak ingatkan saya Pak, oh nggak lupa saya. Harus gitu Pak, nggak bisa kita egois gitu. Itu apa namanya Bu ya, kita menghargai orang mengingatkan kita kepada kebaikan. Kalau kita kadang-kadang sombong Pak, tak tahu kau Ustaz aku ini, aku lah, oh gitu-gitu kan. Bahkan doa aku lebih panjang dari kau tahu lagi. Itu sombong jadinya Pak. Nah jadi Bu ya, hari ke-40 habis sholat isya, wow, emaknya di kaca jendela masjid tuh Bu, kawan-kawannya di kaca jendela masjid Pak, menunggu keajaiban itu. Ternyata betul Pak. Apa kata bapak perempuannya? Tak, saya udah tanya sama anak gadis saya, mau enggak sama dia? Kata anak gadis saya, dia mau. Udah tengoknya ke masjid dah. Dia mau enggak ya sama anak saya? Ragu lah bapak nih Pak. Bayangkan sama ibu tuh, kecil dunia ini bagi Allah. Datanglah ke anak tuh lagi Pak, anak tuh masih zikir Pak. Nah, dibuka mata, enggak kaget dia lagi Bu. Mau ngajak saya kerja Pak? Enggak, ini mungkin permintaan bapak agak lancang sama kamu. Apa tuh Pak? Saya ini punya anak gadis, dia ini udah pantas menikah juga. Dia udah nengok kau di masjid nih, kau mau enggak menikah dengan anak saya? Langsung nangis dia Bu. Emaknya saking bahagia, lepas gigi palsu ya Pak. Saking bahagia itu Pak, kawan-kawannya sakit hati semua. Dia berhasil dia. Tapi apa akhirnya jawaban anak muda itu? Tidak Pak, saya tidak mau sama anak Bapak. Dan 40 hari dia Pak beribadah, udah dapat, justru dia tidak mau. Akhirnya Bapak itu pulang, baru dipeluk anaknya, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz sudah mengajarkan keikhlasan kepada saya. Maksud kamu apa? Dahsyat Allah niatannya. Aku sholat tidak ikhlas saja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau aku sholat karena Allah. Jadi kalau mau dunia itu Bu, di ibadah mudah Pak. Besar keinginan kita, dekat dia aja Allah tambah banyak. Cuman bukan itu rupanya, akhirnya baru sadar anak nih Pak. Ini aja aku sholat karena perempuan aja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau aku sholat karena Allah, akhirnya nggak mau dia Pak sama perempuan itu jadinya. Nah itu Bu, guna kita ibadah itulah untuk menormalkan hati kita ini Pak. Nah setiap kali kalimatnya akimis sholat, pasti di sebelahnya wa atuz zakat. Nah apa yang Bapak Ibu sumbangkan ke masjid ini untuk membantu orang-orang miskin ini, waduh ini luar biasa nih Bu. Sedekah itu Bu, bisa menyehatkan tubuh. Maka kata Rasulullah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Timbul pertanyaan Bu, rumah sakit awal Bros udah 3 buka cabang Pak. Berarti kan banyak orang sakit tuh Pak. Buka mesra, ada juga orang sakit. Buka PMC, banyak juga orang sakit. Buka lagi rumah sakit yang lain, tetap juga banyak pasiennya Pak. Bukan orang Pekanbaru yang tidak bersedekah Bu, tetapi sedekah dia tidak imbang dengan pemasukannya. Itu yang terjadi Pak. Ini dengan seperti ini Bu, rutin istiqomah, bersihlah harta-harta kita insya Allah. Mudah-mudahan sembuhlah Bapak Ibu dari penyakit semuanya. Karena memang itu jaminan dari Rasulullah Pak, memang menyembuh penyakit. Ini contoh Bu, saya pernah jadi tim syariah di beberapa rumah sakit di Pekanbaru. Kenapa dokter mau kerja sama kami? Karena dokter tahu bahwa mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit. 4 orang dari yang terbaring di rumah sakit itu Bu, 1 mengidap penyakit EII namanya, emosional induced illness, sakit jantung, dicek jantung bagus, muka bengkak, perut bengkak macam kena batu empedu, diperiksa empedu bagus. Itu maksudnya penyakit EII itu, merasa sakit. Nah inilah Pak, orang-orang yang harus kita support untuk bersedekah. Jadi Bu ya, saya pas masuk ruangan seorang ibu-ibu, jadi saya nanya dulu ke dokter, dok, dia ada pasien perempuan mau dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Jantungnya itu udah tersumbat 5 Pak. Jadi mau dipasang ring. Nah, cuman untuk penanganan itu di Pekanbaru nggak mau.
Dioper ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta. Saya tanya sama dokter, dok, ini kalau pakai biaya pribadi kena berapa? Kata dokter 1,3 M. Saya masuk ruangan ibu tuh. Dari pakaian yang dipakainya, Bu, saya tahu dia orang yang sangat kaya. Sepatu suaminya aja John Lobb itu 12.800.000 harganya itu. Tas yang dipakai ibu tuh, Bu, Louis Vuitton, itu 17 jutaan harganya. Kalau yang original tuh, Pak, ya. Dia menandakan ibu-ibu ini pakai tas asli, Pak. Tengok pas berfoto, kalau ngadap kamera berarti original. Tapi kalau di samping semi premium. Kalau kak bentar kak aku naruh tas baru foto KW, itu ya tandanya, Pak. Kalau udah ngadap kamera berarti original. Nah, jadi pakaian yang dipakai suaminya bagus, nampak orang beradanya. Pertanyaan kami standar aja, Bu. Yang pertama itu, orang tua masih hidup enggak? Masih. Ibu sering enggak mengunjungi orang tua? Jarang. Itu udah sumber penyakit tuh, Pak. Karena orang tua ini nomor 2 setelah Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra 123? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Jadi orang tua itu nomor 2 setelah Allah. Jadi jangan salah-salah lagi, Bu. Ridho Allah, ridho walidain. Kalau Allah nggak ridho, hancurlah itu. Kenapa banyak orang melahirkan operasi sekarang, Pak? Karena apa yang kata Rasulullah sudah terjadi, Bu. Salah satu tanda hari kiamat, seorang ibu akan melahirkan tuannya. Maksudnya apa, Bu? Nenek jadi pembantu anaknya. Anaknya kerja suami istri, tidak ada yang jaga cucu. Neneklah jadi pembantunya. Itulah maksudnya, Pak. Seorang ibu melahirkan tuannya. Dan saya yakin di antara ibu ada yang macam ini. Datang nenek dibilang kami ridho, Ustaz. Nenek ridho, Allah yang tidak ridho, itu masalahnya, Pak. Allah yang tidak ridho. Kadang berkelahi sama maknya, Bu, gara-gara anaknya pilek dikasih es krim. Mama tahu enggak, dia kan sakit, mama kasih juga es krim. Nenek macam apa mama ini ada. Tambah durhaka jadinya, Bu. Makanya sekarang ini asal lahir orang operasi, asal lahir operasi. Marah Allah udah. Zaman mak-mak kita dulu 10 anak normal semua, ya, Pak. Bahkan ada nenek saya tanya, Nek, anak nenek yang terakhir ini gimana keluar nenek? Sedang nyuci, Ustaz, keluar air kepala. Gitulah mudahnya, Pak. Nggak sempat ke rumah sakit, keluar anak. Sekarang operasi karena durhaka, banyak anak durhaka sekarang. Tidak mengunjungi orang tua itu sumber penyakit anak sekarang. Selama kita satu kota sama orang tua kita, datanglah setiap hari. Paling tidak mendengar ceritanya. Dulu dia yang mendengar cerita kita, sekarang gantian, dia dari tua, kita pula giliran mendengar cerita orang tua. Nggak pernah. Saya tanya lagi, ada enggak ibu ngasih orang tua ibu duit? Orang tua saya itu dapat pensiun dari almarhum suaminya bapak saya, Ustaz. Jadi saya enggak ngasih, Bu. Wah, alah, itu sumber penyakit yang kedua tuh. Tidak menafkahi orang tua. Ibu bersaudara kandung ada yang susah enggak? Ada. Ada enggak ibu bantu? Oh, pandai-pandai mereka sendiri. Nah, itu udah kena tuh. Sedekah itu paling afdol kepada keluarga sendiri, Pak. Karib kerabat kandung itu yang paling afdol. Maka kata Rasulullah, bersedekah kepada karib kerabat pahalanya 2, pahala sedekah, pahala kasih sayang. Jangan keluar dulu royal-royal, Pak. Jangan keluar royal-royal dulu. Keluarga kita aja kuatkan dulu. Cuman yang mengamalkan ini orang kita Cina. Orang Cina kenapa kuat ekonominya, Pak? Mereka membantu saudaranya sampai tuntas, tapi 3 kali batasnya, Bu. Betul-betul selesai sama dia dibuatnya, Pak. Datang adeknya, saya mau buka sawit, berapa M kamu butuh? Sekian M, bantu penuh, nggak ada kurang-kurang, penuh. Gagal, balik lagi, saya mau buka apa aja, sarang burung walet, berapa M? Sekian M, kasih lagi. Yang lama nggak diungkit-ungkit, Pak. Gagal lagi, datang lagi, saya bikin kedai kopi aja, berapa? 600 juta, kasih. Udah 3 kali baru dilepas. Jadi kalau bapak ibu ada nampak orang Cina susah, berarti itu udah 3 kali dibantu keluarga. Itu masih mending, Pak. Orang kita baru minta tolong pertama aja udah kena langsung.
Kak, ada duit kakak 40 juta kak, aku mau buka laundry. Duduklah kau dulu. Kau waktu berduit sok kaya. Tiap sebentar kau ke mall, kau pergi pulang kampung, bawa istri kau. Udah panjang ceramahnya bu. Kalau sekarang ya kakak tidak ada duit. Orang udah diceramahin panjang duit tidak dapat. Wajar nggak kita hancur ekonomi kita pak? Ke masjid nyumbang berjuta-juta, saudara kandung susah nggak ketolong. Tapi kalau untuk dunia, siapa nanti sedekah, bapak ibu akan kaya. Kalau ingin buang 10 miliar, sedekah 10 juta. Berebut kan macam itu tuh pak. Nggak bisa seperti itu. Dahulukan keluarga kita, dahulukan karib kerabat. Setelah itu pak, baru saya tanya apa bu ke ibu tuh, berapa penghasilan bapak ibu sebulan? Kalau ada sawit, kalau ada kos-kosan, kalau ada perusahaan, berapa kira-kira? Di situ saya kaget pak, angka 600 juta satu bulan. Tidak pernah ngasih orang tua, tidak pernah membantu saudara. Bu, kata saya, ibu yakin tidak dengan Rasulullah mengatakan sembuhkan penyakitmu dengan sedekah? Diam aja dia bu. Kalau ibu yakin, saya nanya ke dokter tadi bu, berapa biaya pengobatan kalau pakai uang pribadi? Kata dokter 1,3 M. Ibu ambil 10%-nya aja bu, nggak usah lah 10%, 100 juta aja. Ibu kasih orang tua ibu, kasih saudara kandung ibu. Coba lihat besok apa keajaibannya. Mendengar 100 juta aku ngamuk dia sama saya. Kata Ustaz, pandai saya sedekah, pandai saya, tidak perlu saya diatur, tidak perlu saya diajar. Karyawan-karyawan saya aman kok gajinya. Saya diam aja bu, karena memberitahu kepada orang yang tidak tahu risikonya itu pak. Jadi janganlah kita terkecil hati, orang tidak tahu kita kasih tahu, tentu dibantahnya kita. Dan namanya nasihat, kalau tersinggung orang pasti orang sakit hati, itu udah jelas pak. Emang itu risikonya bu. Misalnya bu, ketiak kawan ibu busuk, itu selembut apapun ibu nyampaikan dia tetap benci sama ibu. Percayalah, udah lembut pak, kak, ya minta maaf aku sama kakak, kan udah lembut tuh pak. Ngapa? Udah banyak betul jemaah bicara tentang kakak. Ngapa tuh? Ketiak kakak udah selembut itu pun pak, tetap dia benci sama ibu. Udah selembut itu pun benci ya. Jadi kalau kita pak menasihati orang, dimaki-maki orang, pokoknya macam-macam makin, jangan dilawan pak. Orang tidak tahu. Mau kita lawan pula dia tidak tahu. Kita lawan pula bodoh kita jadinya pak. Jadi dia maki-maki saya itu, saya senyum, diam aja saya. Karena saya tidak ada beban rasanya, kecuali saya bilang ambil duit ibu 100 juta, titip ke saya, baru salah pak. Ustadz pun jangan dipercaya soal duit ini bu. Duit ini kalau banyak harum dia pak, kalau sedikit haram. Nah itu hati-hati itu bu sama duit ini. Saya ingat dulu pak, pernah ada anggota dewan, dia mau maju lagi. Jadi malam itu dia ngundang anak yatim ke rumahnya. Saya yang ceramah. Saya bilang, saya ceramah tentang kemuliaan anak yatim ya pak ya. Iya Ustaz, janganlah saya untuk memuji-muji bapak pula. Saya tidak kenal sama bapak. Kecuali saya kenal, kalau nakrak bolehlah pak. Saya tahu sama dia. Ini saya tidak tahu. Saya udah tulus ceramah tentang anak yatim, yang berdoa Ustaz, yang ngeri betul doanya itu pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama bapak ini nanti di kotak TPS supaya orang hanya memandang namanya saja dan mencopot. Geli saya pak. Penjilat betul, penjilat. Karena apa pak? Makanya kita ini, saya sarankan orang-orang yang turun ke dalam bidang agama, usahakan ada bisnis sendiri. Jadi kita tuh tidak bisa dijengkal sama orang pak. Jadi makanya saya memang dari dulu tidak pernah terikat dengan pemerintahan. Saya memang usaha jadi mau tunggang balik saya tetap berbisnis pak. Jadi jangan sampai nanti kita dijengkal orang, akhirnya pas tidak ada duit pak, terpaksa kita menjilat-jilat orang dia, kan bahaya jadi itu pak. Itu kami banyak kenanya di situ tuh pak.
Bagian-bagian mubalik ini Bu banyak kenanya di situ, akhirnya memuji-muji, nampak apa namanya itu Pak ya, berharap betul lah. Misalnya macam ini, wali kota datang ke masjid nih, nanti pengurus nyediakan pantun, dapat karpet 15 meter, itu sumbangan 15 juta. Udahlah, kadang memuji-muji itu tidak pada tempatnya Pak. Hati Bapak sebening embun, semenjak Bapak memimpin banyak perkembangan. Udah, jangan macam-macam itu betul kita. Kalau memang nyata silahkan ucapkan, tapi kalau enggak jangan dibuat. Dia memuji ini Bu harus sesuai. Dulu ada nenek-nenek kulit udah keriput, datang anak gadis memuji, "Nek, udah berapa umur nenek?" 80. "Ya Allah Nek, macam anak gadis juga kulit nenek lagi." Itu enggak tidur nenek itu malam Pak, mencari kulitnya macam anak gadis. Itu kan bahaya jadinya Pak. Memuji itu harus sesuai. Saya aja Bu pernah diundang oleh reunian Pak Wali Kota Pekanbaru. Janji jam 9, saya datang tepat jam 9. 1 jam tidak datang, saya tinggal Pak. Jadi memang nggak ada yang bisa, siapa yang mengikat saya Pak? Saya tidak ada terikat apapun. Saya tinggalkan Bu. Pokoknya apa namanya Pak? Biasa aja lah, gitu ya. Saya udah nunggu, tidak datang-datang, saya tinggal. Jadi apa namanya, bukan kita apa namanya sombong gitu ya Pak ya. Kalau memang rasanya hilanglah harga diri seorang ustadz, harus menunggu sampai selama itu, nah itu kan tidak mungkin Pak. Saya pergi ceramah di lembaga pemasyarakatan Bu, tunggu ustadz sesuai prosedur, tunggu dulu di luar. Saya pulang Pak, saya pulang. Kayaknya tuh apa namanya, Allah kalian ini kan kasih amplop aja kan kemarin. Saya tidak ingin ustadz begitu kan itu. Jangan sampai kita ini dijengkal sama orang gitu. Makanya saya sarankan mubalik jangan hanya mengandalkan ceramah. Mereka harus punya kerja, mereka harus punya usaha. Jangan sampai kita dijengkal orang dan harus menjilat-jilat sama orang kaya jadinya. Kan gitu ya Pak. Saya pernah nengok kiai mencium tangan gubernur. Marah saya Pak. Gubernur pun tidak suka sebetulnya Bu. Jangan dikira pejabat tuh suka dipuji-puji, geli dia sebetulnya Pak. Dia tuh orang lapangan juga Pak. Akulah dia olah-olah ya kan gitu tuh Pak. Awaklah dia olah-olah ya. Bilang baik-baik, minta duit udah selesai. Jadi kiai itu memasukkan proposal Bu, menunduk macam ini. Itu kalau kita lemah ya Pak ya, ekonomi kita lemah itu bahaya. Kita jadi menjilat. Nah, tadi ibu itu punya banyak uang, tidak ada nolong keluarga. Kemudian saya bilang 100 juta dia ngamuk, akhirnya suaminya yang bela Pak. Kata suaminya, saya setuju kata Ustaz. Memang kami ini Ustaz lebih banyak memikirkan diri sendiri selama ini. Kalau untuk rumah, untuk anak-anak, mobil terpenuhi. Tapi kalau untuk sedekah membantu keluarga itu memang tidak. Jadi saya setuju Ustaz. Nah suaminya setuju, saya pun keluar. 5 hari setelah itu Bu, ibu telepon dengan nada yang sangat ramah Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu, saya minta maaf Ustaz, saya sempat kasar sama Ustaz. Oh biasa tuh Bu, nggak usah itu Bu pikirkan. Kami itu udah biasa seperti ini Bu. Namanya ibu tidak tahu, tidak sesuai dengan ilmu ibu. Tentu ibu marah sama kami. Apa yang terjadi nih Bu? Jadi gini Ustaz, rupanya Pak, pulang dia sore itu Bu, paginya ngantri dia di bank, diambilnya uang justru lebih yang dari yang saya suruh, 130 juta. 30 juta tuh Bu pergi dia ke rumah emaknya, dikasihnya duit tuh ke emaknya Pak. "Mak, aku ada rezeki Mak, doakan aku sehat." Orang tua tidak pernah dikasih duit, tahu-tahu dikasih 30 juta Pak. Digendong duit itu di atas kepala Bu. "Ya Allah, ampuni dosa anak aku ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah." Waduh, langsung ringan jantung saya rasanya Ustaz. Karena jumlahnya sesuai Pak, 30 juta. Ini sakit diabetes, sedekah 10.000, panjanglah doa. Mana mau Pak? Kalau berat penyakit kita tuh besar sedekahnya. Kita disuruh dokter Bu ya, Bu penyakit ibu 100 juta, kita jual rumah untuk itu Pak. Daripada untuk itu dikeluarkan Bu, bagus bagi-bagi ke orang lagi. Jelas lagi.
Ingat kejadian belum lama lagi Bu, nenek-nenek mau ngasih sumbangan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat milik Ustadz Abdul Somad. Saya ada tabungan 80 juta Ustadz. Untuk apa sama saya duit lagi? Dia mau operasi Bu, usia itu udah ditentukan lah Pak ya, udah ditakar dokter lah Bu. Tapi bisa nggak Ustadz yang langsung ambil? Akhirnya datang Ustadz Somad ke rumah sakit, dikasih 80 juta, hidup nenek sampai sekarang. Berhasil operasinya Pak. Jadi kadang kita itu lebih memilih ini Bu, kalau mengeluarkan uang untuk penyakit rela habis-habisan Pak, daripada untuk itu bagus bagi-bagi lagi, sedekah kan. Ini udah ada lumbung apa namanya Pak ya, lumbung untuk kebutuhan pokok, besok bertambah lagi beras, gula, telur, indomie, lengkap-lengkap lagi Pak kan? Kalau terus bertambah ini Bu seperti ini. Sama dengan gini Bu, kita kalau mengundang orang makan ke rumah, kasihlah makanan yang terbaik. Ini hajat banyak Pak, anak wisuda, sudah itu apalagi suami naik jabatan, kasih orang makan nasi, ikan teri, telur bulat, ayam itu ada rendang sedikit. Mana ada orang berdoa tangan ke atas Pak, di atas lutut semua Pak. Amin. Kadang sambil ngomong lah berdoa, awak tahu ini rumah enak loh. Amin. Nggak ada yang ikhlas satu pun Pak. Coba buat cumi saus tiram, udang galak, yang jarang nggak pernah jumpa orang di rumah tuh Pak, masyarakatnya jarang jumpa, itu hidangan Bu. Jadi berdoa tuh tangan di atas semua Pak. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kan ikhlas orang jadinya berdoa Pak. Kasih orang makanan yang terbaik, daripada nasi ayam 100 kotak biasa, biarlah nasi ayam tapi yang mahal Pak. Nah, dia ayam juga tapi mahal gitu loh. Ini dibagi-bagi juga orang makan. Lain gulanya bubui kan enak jadinya Pak. Nggak kemakan macam ini tuh. Apa nih rasanya? Kan nggak bagus jadinya Pak. Ini 30 juta Bu, jadi doa maknya tuh ikhlas Pak. Amin ya Allah. Kuat doa jadi menembus aras jadinya Bu. Dikasihnya adik-adiknya, ada yang dapat 15 juta, ada yang dapat 20 juta, sesuai dengan kehidupan adik-adik itu. Sisa baru dikasihnya tetangganya yang miskin-miskin. Jadi saya cek tadi pagi Ustaz, seluruh sumbatan di jantung saya sudah blok. Nggak perlu lagi pasang cincin. Itulah kedahsyatan sedekah. Nggak usah keluar dulu Ibu sedekah. Untuk masyarakat sini misalnya Pak ya, sumbangan seperti ini. Rasakanlah keajaibannya nanti. Naik rezeki tambah lagi, naik rezeki tambah lagi. Contohnya Bu ya, apa yang dilakukan oleh seorang mu'alaf di Indonesia ini, Pak Yusuf Hamka itu Pak. Dia buka rumah makan 3.000 sampai kenyang di Jakarta. Udah banyak cabangnya itu Pak. Dibelinya makan orang dengan harga mahal, makan enak, nanti dijualnya 3.000. Orang miskin boleh makan sampai kenyang. Dijual memang tapi 3.000, tapi lauknya enak-enak Bu. Dia sebetulnya belinya mahal Pak, cuman dia tidak ingin mengajarkan masyarakat gratis makan bayar, tapi 3.000. Akhirnya sekarang yang makan orang kaya di sana Pak. Kadang udah saya mohon Bu, maaf Bu, ini rumah makan untuk duafa. Enggak apa-apa Pak, saya mau makan sini. Cuman orang-orang kaya yang makan di sana habis makan bayar 5 juta, 10 juta, ikut jadinya Pak. Jadi memang kita buat seperti itu ya, makin banyak kita, makin terasa dia nanti Bu. Kalau kita permasalahan kita besar, yang kita keluarkan sedikit, jadi makanya tersumbat ya Pak. Dia nafkah rezeki yang kita cari, infak rezeki yang kita keluarkan. Nafkah dan infak ini dalam bahasa Arab itu satu katanya, nafakoh. Orang Arab kalau bilang terowongan nafakoh. Kalau terowongan air, ada air masuk, ada air keluar. Airnya deras masuk, deras keluar, gorong-gorongnya bersih. Kita banyak uang masuk, banyak juga uang keluar, gorong-gorongnya bersih. Nah itu maksudnya itu Pak. Ini kadang Bu salah masuk kotak infaknya lain menunya. Dia bawa duit Pak, 5.000 untuk sumbangan, 50.000 untuk yang pegang karena dapat dompet.
Lupa si asik dengan ceramah salah cabut pak, tercabut yang 50, termasuk dengan kotak lama mendungnya pak, tengok kotak itu terus. Jadi pokoknya pak, asal ada orang habis kotak infak lewat temenung dia positif salah isi, nggak ada positif salah isi itu. Kita ini aneh bro, ke mall nggak pernah nawar. Berapa aja harga celana 400.000 beli, baju 500.000 beli, sepatu sekian ratus ribu, tak ada nawar. Tapi kalau untuk Allah pak, berat betul rasanya tuh. Ngisi 50.000 tuh berat betul rasanya. Jadi kita tuh tidak adil. Ke Allah kita pelit. Tapi kalau manusia yang menentukan harga beli sepatu, tangan kita mahal-mahal. Ini yang harus kita ubah. Saya salut tadi Pak Ketua Masjid bilang berasnya yang terbaik. Nah, kaleng-kaleng berasnya dikasih Pak. Beras bagus. Minyak goreng mahal sekarang dikasih minyak goreng. Tapi dengan syarat mereka mau ke masjid. Datang orang kalau yang tidak setuju tuh Pak ya, masa dipaksa orang ke masjid? Memang bagus Pak. Kalau bisa dipaksa-paksa lah. Karena kita sayang sebetulnya. Kita sayang sebetulnya Pak. Bukan memaksa-maksa untuk apa, memang kita sayang sebenarnya. Di awalnya terpaksa dulu, lama-lama akhirnya terbiasa. Setelah dapat keajaiban, kita ini kan beribadah nih bu, beramal nih sampai kita yakin, bahwa ada dapat kita keajaiban, insya Allah keikhlasan akan menyusul. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang Bapak Ketua programkan ini didukung, kemudian makin lama makin bertambah. Fasilitas masjid sudah cukup, berarti sekarang ini tinggal meningkatkan kesejahteraan jamaah di sekitar masjid. Jadi uang dari jamaah dikasih untuk jamaah, ini besok masjid bisa ramai Pak. Saya baru ini masjid di Pekanbaru yang buat seperti ini, belum ada yang lain nih Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi percontohan, makin lama makin meningkat, dan mudah-mudahan jadi jogo kalian kedua pula di Pekanbaru insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma anzilna bi asma'ina wa absarina quwwatina ma yatana wajhul waritha minna waj'al sarana man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.